Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Marina Artiasa akan share tentang bagaimana memulai bisnis ya. Jadi di sini eh, kita memulai bisnis di sini secara umum ya. Kemarin kita udah bercerita tentang teknik elektro, tapi sekarang kita secara umum ya. Jadi memulai bisnisnya ini ya, jadi banyak sekali bidang-bidang yang misalnya kalian bisa pakai untuk kalau usaha, misalnya transportasi, rekreasi, perawatan, pendidikan, komunikasi ya. Nah, itu yang masuk telkom juga, makanan dan minuman, barang-barang dan jasa lainnya, perumahan, terus busana ya. Jadi di sini banyak sekali ya bidang yang kalian bisa pakai ya. Nah, ide bisnis yaitu membangun usaha atau bisnis dimulai dari pikiran atau ide tentang bagaimana, apa, di mana, dan cara memulai bisnis tersebut ya. Jadi ide itu biasanya kita suka tulis-tulis atau gambar-gambar atau tanya-tanya ya, atau kita belajar apa ya. Suatu bisnis dimulai dari munculnya ide-ide cemerlang dalam benak seseorang tentang keinginan membangun usaha dan harapan akan keberhasilan usaha tersebut ya. Nah, kemudian di sini ide bisnis ya. Ide bisnis itu kita bisa dapat dari hobi ya. Tentu kalau kita punya hobi, kita berusaha akan menguasai atau uh, mengetahui lah tentang hobi itu ya. Terus ada yang mengamati, ada yang suka mengamati tentang sesuatu gitu ya. Ada yang ide bisnisnya ingin membantu orang ya, bisa juga. Ada yang dari ide lama, ada yang dari ide orang lain, ada yang kolaborasi. Atau kolaborasi itu kita bisa bersatu gitu ya, jadi beberapa orang bersatu. Terus ada yang terbitkan, ada yang catat secara hukum, atau mengadakan pertunjukan, nasihat ke orang lain, ada yang konsumsi ke masyarakat. Jadi banyak sekali ya. Peluang bisnis. Titik fokus pertama dalam entrepreneurship adalah apakah seseorang melihat adanya peluang bisnis sekitarnya atau tidak ya. Peluang bisnis merupakan kesempatan bagi seseorang untuk membuka usaha sesuai keinginan, kemampuan, kekuatan, atau pengalaman yang dimiliki ya. Jadi makanya dia berani karena dia punya keinginan, punya kemampuan, kekuatan, atau pengalaman yang dimiliki ya. Terus faktor-faktor peluang bisnis ya, bisa dari perubahan teknologi yang bisa jadi manual otomatis, bisa jadi perubahan politik dan kebijakan, bisa jadi perubahan demografi atau lokasi ya. Jadi demografi itu misalnya kalau dulu kan Kalimantan itu kan nggak akan jadi ibu kota negara, tapi karena sekarang mau jadi ibu kota negara, ternyata jadi banyak peluang di sana gitu ya. Terus misalnya institusi pendidikan ya, misalnya peluang bisnis karena ada kampus, jadi banyak peluang usaha. Terus akses informasi ya, terus variasi pengalaman hidup ya, ikatan sosial, kepribadian, motivasi, evaluasi diri, karakteristik kognitif ya. Jadi ini bisa mempengaruhi peluang bisnis ya. Di sini ada kategori bisnis ya. Ada usaha mikro. Ya, usaha mikro itu omset per tahun sampai dengan 200 juta, aset sampai dengan 50 juta. Jadi masih kecil ya. Ini banyak banget ya yang punya usaha mikro ini ya. Kemudian ada usaha kecil. Omset per tahun dari 200 juta sampai 1 miliar, aset sama dengan 200 juta ya, 2,0 juta atau 4%. Nah, usaha menengah, omset per tahun dari 1 miliar sampai 50 miliar, aset dari 200 juta sampai 10 miliar.
Nah, di sini ada kurang lebih 120,25 ribu, 0,24%. Usaha besar atau konglomerat, omset per tahun lebih besar dari 50 miliar, aset lebih dari 10 miliar. Jadi ada 4,52 ribu, 0,01 ya. Jadi di sini kategori bisnis ya. Usaha kecil atau small business adalah usaha yang dikelola secara mandiri, tidak mendominasi pasar dan memenuhi standar ukuran tertentu dari sisi laba dan jumlah karyawan ya. Usaha kecil menyediakan mayoritas lapangan kerja di bidang-bidang perdagangan ya, misalnya grosir, perdagangan retail, jasa, pertanian, perikanan, industri konstruksi, usaha makanan dan minuman ya. Nah, di sini yang banyak itu usaha kecil itu dalam bidang jasa, terus eceran, konstruksi, transportasi, grosir, keuangan, asuransi, perakitan, lain-lain ya. Jadi kalian bisa lihat. Nah, terus usaha kecil dan alasan pendirian ya. Nah, di sini mengambil keputusan ya, menyenangkan pelanggan ya. Jadi banyak ya alasan-alasan. Menetapkan jam sendiri, menjadi bos diri sendiri, meraih tujuan, mengambil keputusan, kebebasan, menyenangkan pelanggan ya. Jadi beda-beda. Nah, keunggulan usaha kecil, ceruk-ceruk pasar yang terisolasi, misalnya toko-toko retail yang mengkhususkan diri pada penjualan produk-produk yang didesain untuk pelanggan-pelanggan kidal ya. Jadi kidal itu dia pakai tangan kiri ya, bukan kita kan tangan kanan. Nah, ini keunggulan bisnis kecil. Terus biaya lebih rendah, misalnya peritel kecil yang dapat mempersiapkan brosur penjualan menggunakan PC ya. Terus mengisi layanan pelanggan yang superior, misalnya perubahan gratis atas pakaian yang dibeli dari butik-butik kecil. Inovasi, misalnya bisnis awal untuk menawarkan belanja di toko buku online serta pengirimannya. Terus di sini kelemahan usaha kecil, yaitu ada dari manajemen, ada dari dana, ada dari peraturan pemerintah ya. Nah, di sini ada kredit korporasi atau UMKM ya. Di sini datanya sampai tahun 2009 ya, udah lama ya. Jadi di sini perkembangannya cukup pesat ya. Jadi makin lama makin berkembang ya kredit korporasi ini. Terus mindset bisnis, perspektif konsumen, produk mana yang mendekati kebutuhan saya. Terus perspektif pengelola usaha, produk apa yang kami gunakan, mengapa kita membuat produk tersebut, dapatkah kita membuat produk itu, adakah masalah keamanannya. Terus nah, kalau dari konsumen, bagaimana saya memahami lebih jauh mengenai produk tersebut. Nah, kalau dari pengelola usaha, bagaimana cara kita menjangkau pembeli potensial, apa yang harus kita jelaskan, bagaimana cara kita mengangkat hal tersebut di atas, apakah kita perlu menggunakan kekuatan penjualan kita, terus bagaimana produk tersebut dapat mewakili diri saya. Nah, di sini apa brand image kita, perlukah kita mengganti brand image atau memperbaikinya, apakah kita memerlukan lebih dari satu brand image. Nah, jadi ini tuh beda ya antara konsumen dengan pengusaha ya. Ini kalian bisa baca lagi ya. Nah, di sini kalau kita mau memulai bisnis, tentunya hal yang harus kita lakukan yaitu pertama menyusun rencana bisnis ya. Menyusun misalnya kita mau bikin apa, terus caranya gimana ya, kita udah ya kemarin. Terus awal memulai bisnis ya, awalnya gimana ya caranya, terus yang harus diperhatikan, terus modal diri ya, modal diri kita apa, terus kunci sukses dan penunjang keberhasilan ya. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal ini. Terus menyusun rencana bisnis,
Business plan adalah dokumen tertulis yang berisi tujuan usaha, rencana penjualan, rencana keuangan, dan sasaran yang ingin dicapai dari usaha tersebut. Rencana usaha merupakan pedoman bagi pengusaha, karyawan, rekanan, kreditor, dan pihak-pihak lain dalam mengimplementasikan usaha tersebut, ya. Terus menetapkan tujuan dan sasaran, peramalan penjualan, terus rencana keuangan, ya. Nah, di sini ada awal memulai bisnis, ya. Kita harus pertama-tama siapa pelanggan kita, ya. Jadi apakah pelajar, mahasiswa, orang tua, atau orang kaya, orang biasa, orang apa. Jadi kita harus tahu, nah, lokasi pelanggannya di mana. Terus kemampuan daya beli pelanggan, apakah dia bisa beli barang yang murah atau sedang atau mahal. Dia nggak peduli harga, yang penting barangnya dia senang. Terus jumlah produk yang dapat dibeli pelanggan, ya, sedikit atau banyak. Siapa pesaing kita sebelumnya, beda produk kita dengan pesaingnya. Jadi kita harus bisa membedakan produk kita dengan produk pesaing. Yang harus diperhatikan, tekad kuat, kerja keras, dan dedikasi. Kompetensi manajerial, permintaan pasar, kontrol yang ketat, terus beri perhatian, ya. Jadi kadang-kadang pelanggan walaupun barangnya sama, tapi kalau lebih diperhatikan dia akan datang lagi, ya. Nah, ini kompetensi manajerial juga penting, karena kalau tidak ada perhitungan misalnya, ya, nggak ada pengelolaan, usaha bisa rusak, ya. Terus permintaan pasar, tentunya kalau permintaan pasar banyak, barang kita laku. Tekad kuat, kerja keras, dan dedikasi, ya. Dan ternyata usaha itu lebih sulit daripada jadi pegawai, ya. Nah, modal diri misalnya akal pikiran, keberanian, keyakinan, dan ketekunan, ya. Jadi ini yang harus kita miliki, ya. Jadi jangan putus asa. Kunci sukses memulai bisnis, ya. Kita harus punya skill, ya. Misalnya kita mau bikin produk IoT, ya, tentunya kita harus mengetahui dulu tentang produk yang mau kita bikin, yaitu produk IoT. IoT-nya kita harus tahu. Terus kalau misalnya kita mau bikin produk makanan, ya, misalnya spesifik apa gitu, nah kita harus tahu cara membuatnya supaya enak gimana dan lain-lain. Terus lokasi, ya, lokasinya tentu harus sesuai dengan produk yang akan kita pasarkan. Terus modal, ya, modal dari mana, kan kemarin kita udah ceritakan tentang modal, ya. Ada modal sendiri, ada modal dari bank, ada modal apa, ya. Terus promosi, ya. Kalau misalnya kita mau produk kita diketahui orang, tentunya kita harus promosi, ya. Tanpa promosi tentunya produk kita nggak ketahuan, ya. Jadi walaupun barangnya bagus, tapi kalau kita nggak promosi, orang nggak tahu, ya. Misalnya kita bisa kasih tester atau kasih promosi di TikTok atau di WhatsApp atau kasih spanduk banyak, ya. Atau misalnya orang-orang kita undang ke tempat kita, ya, untuk makan gratis pertama gitu, ya, promo. Terus ada brand, ya, brand itu merek. Terus membangun sistem, ya. Terus karyawan, karena kita nggak bisa kerja sendiri, ya. Kalau pertama mungkin kalau usaha kecil nggak apa-apa, tapi kalau usahanya udah besar susah, ya, harus ada yang bantu. Nah, ini penunjang keberhasilan, ada pengetahuan atau knowledge, ya, ada kemampuan atau capable, pengalaman experience, visi atau vision, harapan atau hope, keyakinan atau faith, kebahagiaan happiness, ya. Jadi penunjang keberhasilan ini banyak faktor, ya. Misalnya kita punya pengalaman, ya, kita punya tujuan, kita punya harapan, kita akhirnya menjalani dengan bahagia. Nah, ini terus ada mendanai bisnis, ya. Nah, ini secara garis besar
seperti yang kemarin juga ada dua, tabungan pribadi atau keluarga, pendanaan utang atau debt financing. Ya kemarin udah kita bahas ya. Terus bentuk bisnis, usaha perseorangan atau sole proprietorship ya. Jadi ini usaha yang kita miliki sendiri tanpa campur tangan orang lain. Terus ada persekutuan atau partnership. Jadi usaha ini milik beberapa orang, jadi patungan gitu ya. Terus ada perseroan terbatas atau corporation. Nah ini ada badan usahanya, jadi tercatat gitu ya. Nah ini ada bentuk usaha, jumlah pemilik ya, sumber investasi, tanggung jawab, manajemen ya, terus kontinuitas ya. Nah usaha perseorangan, jumlah pemilik satu, sumber investasi pribadi ya, tanggung jawab pribadi tidak terbatas, manajemen pribadi tidak terbatas, kontinuitas berakhir karena kematian atau keputusan pemilik ya. Jadi kalau dia udah nggak mau usaha lagi misalnya, atau tiba-tiba meninggal, anak-anaknya nggak mau nerusin ya, ini bisa berakhir. Terus ada persekutuan ya, bisa dua atau lebih pemilik. Terus sumber investasi pribadi berdasarkan persekutuan. Terus tanggung jawab pribadi tidak terbatas ya. Terus manajemen ya atau pengelolaan sesuai perjanjian persekutuan atau tidak terbatas. Kontinuitas berakhir karena kematian atau keputusan sekutu ya. Jadi kalau misalnya mereka udah nggak cocok, terus nggak ada yang mau nerusin, ini bisa berakhir atau kematian. Terus ada PT, perseroan terbatas, jumlah pemegang saham tidak terbatas ya, makanya orang bisa beli saham ya. Sumber investasi penjualan saham, tanggung jawab modal yang diinvestasikan, manajemen di bawah pengawasan dewan direktur